Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan pada malam hari ini untuk melanjutkan kembali pertemuan sebelumnya berkenaan tentang pembahasan fiqhul qurban. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi kedua ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan. Kalaupun nantinya ternyata belum selesai, ternyata begitu dan belum ada waktu untuk berdiskusi tanya jawab, nanti kemungkinan kita akan ambil sedikit waktu isya nanti isya adzan terlebih dahulu, tapi untuk sholatnya atau sholatnya nanti kita akan undur sedikit ya, tapi harapannya nanti semoga bisa selesai sebelum waktu isya, mudah-mudahan mudah-mudahan. Melanjutkan pada materi sebelumnya, terakhir kita masuk pada pembahasan seluruh hari tasyrik adalah hari penyembelihan kurban ya, sebagaimana kita sampaikan berkenaan tentang penyembelihan kurban, maka memang di situ ada dua pendapat ada 3 hari atau 4 hari, tapi umumnya mungkin di daerah kita mengambil pendapat yang 3 hari, jadi 1 hari kurban, 2 hari tasyrik ya. Walaupun memang ada pendapat yang mengenai 4 hari 1 hari sembelihan, 3 hari tasyrik begitu tapi umumnya kita ambil yang 3 pendapat. 3 hari berikutnya ya, syarat hewan yang akan disembelih. Kelihatan syarat hewan yang akan disembelih, yaitu hewan yang tersebut masih dalam keadaan hidup ya, ketika penyembelihan bukan dalam keadaan bangkai atau sudah mati ya. Maka untuk syarat yang mendasar untuk hewan yang akan disembelih adalah dalam keadaan hidup Jadi kalau sudah mati maka disebut sebagai bangkai ya. Coba kami perlihatkan sekalian sepertinya ada videonya. Nih kok kayak gini. Jadi ini ada satu kasus kejadian karena tidak diperhatikan ya untuk penyembelihannya. Jadi terlalu kencang pengikat talinya, akhirnya mati dulu sebelum disembelih. Nah ini juga jadi perhatian kita ini kalau nggak salah oh bukan lupa saya yang mana. Apa ini? Iklan. Nah, kita matikan. Ya ini, tapi kebalikannya. Oh bukan ini ya ini mati sebelum disembelih.
karena ketekek nggih, ketekek apa namanya tali kekangnya. Nah, ini udah bangkai dan nggak sah. Walaupun ini di video didapatkan rasa bersalah panitia, akhirnya tetap disembelih. Tapi sekali lagi ini bangkai dan haram untuk dimakan. Ini haram untuk dimakan karena udah bangkai, sudah mati, ini kelihatan nggih, sudah menjulur lidahnya. Ini sudah tatapan kosong seperti itu. Ya, maka ini sudah tidak sah untuk disembelih. Maka sekali lagi salah satu di antara syarat pokok hewan yang bisa dijadikan kurban adalah dalam keadaan hidup. Ya, sebelum disembelih. Ya, ini udah bangkai nih. Ya, jadi kalau sudah bangkai nggak mungkin dia akan mengalir darahnya karena sudah mengendap di dalam. Maka pun kalau sudah kalau disembelih maka tidak akan keluar darahnya. Jadi kalau kita lihat di sini ini tetap dipaksa guys, tetap seakan-akan masih hidup, lalu udah mati nih. Ya, ini udah mati. Nggak perlu dipegangin, sudah bisa sebenarnya. Ya, ini rasa bersalah panitia memaksakan. Nah, ini nggak keluar darahnya, nggak akan keluar darahnya. Sudah jadi bangkai. Ya, darah tidak mengalir sama sekali. Ya, darahnya sudah menjadi beku. Wah, nggak terlalu kelihatan nggih. Balik malah. Balik ya. Lah di sini. Oh, di sini. Coba. Bisa? Sama aja ya. Nah, oh, ini kebalik ini. Nggak bisa ya. Emang kayak gini ya. Ya. Ini salah satu contoh nggih, contoh bahwa memang salah satu di antara syarat pokoknya adalah dalam keadaan hidup. Ya. Jadi kalau sepertinya sudah tidak bisa. Nah, ini jadi salah satu di antara yang perlu untuk diperhatikan, nggih. Apalagi sebagai panitia yang memang diserahkan sahibul kurban untuk mengurusi hewan kurban. Ya. Ya, kita kembali nggih. Ya. Maka ini yang selalu untuk diperhatikan ini dalam kondisi yang baik. Kadang ada sebagian mungkin dalam kondisi masih hidup tapi beberapa cacat yang fatal sifatnya. Ya, di antara yang pernah kita sampaikan adalah mata dalam keadaan buta, memang jelas kebutaannya. Ya, dalam keadaan pincang yang jelas-jelas kepincangannya, di antara salah satu karena teledor. Ya, karena memang tidak ada perhatian, entah dikarenakan panitianya ataupun sahibul kurbannya sebelum disembelih tidak diperhatikan hewan kurbannya, akhirnya masih dalam keadaan hidup tapi tidak sah untuk dijadikan kurban begitu nih. Kalau sudah mati jelas dia tidak bisa jadi kurban, tidak bisa disedekahkan. Kalau misalnya pincang pun masih bisa dikonsumsi, disembelih masih bisa, tapi tidak bisa menjadi kurban begitu nih. Ini yang perlu untuk diperhatikan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama harrama 'alaikumul maitah." Ya, sungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. Ya, dibangkai salah satunya diantara ketika dia mati dalam keadaan belum disembelih atau ketika dia disembelih tapi tidak menggunakan tata cara yang syar'i sesuai dengan syariat kita. Ya, maka disebut sebagai bangkai. Insyaallah nanti kita akan sampaikan. Ya. Berikutnya syarat orang yang akan menyembelih. Ini salah satu diantara yang perlu juga untuk diperhatikan. Terlebih ketika memang kita sebagai sahibul kurban tidak bisa untuk menyembelih. Maka ketika kita mewakilkan bagi panitia kurban, maka bagi panitia kurban untuk mencari penyembelih penjagal yang memang mengerti berkenaan tentang cara menyembelih yang baik dan benar sesuai dengan syariat kita. Ya, jadi kalau sekarang ada ada kumpulan Juleha itu salah satunya di antaranya. Ya, ini sekarang juga banyak yang sudah beredar. Memang mereka sudah punya sertifikat untuk menyembelih, cara yang halal untuk menyembelih. Ya, setidaknya dibahas oleh para ulama. Ini syarat orang yang akan menyembelih diantaranya yang pertama berakal. Ini secara umum, jadi syarat umum berakal, baik laki-laki maupun perempuan, sudah balik maupun belum. Jadi sekali lagi yang pernah kita sampaikan, yang menyembelih maka laki-laki perempuan boleh. Ya, sekali lagi kalau ibu-ibu ada yang berkenan dan begitu nih. Ya, untuk nyembelih monggo, ini sah-sah saja. Mau perempuan mau laki-laki boleh. Ya, selagi memang kuat nih. Kenapa kok kebanyakan laki-laki? Karena memang laki-laki dominan kekuatannya berbeda dengan perempuan. Ya, yang kedua juga yang kadang juga dipertimbangkan juga
kekuatan tenaga juga perlu nggih, namanya apalagi bagian sapi ini juga perlu untuk yang mereka punya kemampuan tenaga yang kuat, maka dianjurkan yang lebih muda dibandingkan yang sudah sepuh. Walaupun sah saja, yang sepuh pun juga boleh. Ketika masih kuat maka tidak masalah. Tapi pun kalau misalnya tidak kuat maka jangan dipaksa. Nah, ini juga ini saya perhatikan, ini kayak ada saya punya video, beliau tokoh tapi udah sepuh, karena ketokohannya itu diminta untuk nyembelih, padahal beliau secara kekuatan sudah tua, jadi nggak kuat, tapi dipaksakan. Akhirnya seperti ini. Coba kita ada nggak mas? Saya lupa itu di posisi di mana. Jadi sampai berapa menit itu nggak kesembelih-sembelih, tapi sudah sobek, tapi belum ke ya, kasihan hewannya. Okay. Yang mana ya? Nah ini tuh lama, sudah sepuh tuh, lama sekali, kasihan hewannya. Sapinya itu merintih kalau beli jerit. Ini salah satu contoh. Ada lagi sebenarnya yang jelas nih. Ini udah sepuh tuh. Udah sepuh ya, tapi dipaksa untuk tetap nyembelih karena ketokohannya. Memang beliau tokoh kan begitu nggih. Tapi lihat juga kekuatannya, sudah sepuh jangan dipaksa untuk bisa nyembelih. Akhirnya kasihan hewannya. Nah gitu ya. Dan ada lagi yang lebih jelas sih, tapi nah ini nyarinya lama kayaknya. Ya. Tapi kalau misalnya udah sepuh tapi dia masih kuat ya nggak masalah nggih. Tapi ini juga perlu dipertimbangkan. Nanti khawatirnya hewannya yang malah tersiksa. Mungkin hewannya malah yang tersiksa. Berikutnya yang kedua adalah seorang muslim atau ahlul kitab. Ya ini yang kadang ini bahasan secara fikih nggih. Walaupun kita tidak mungkin mendapati kalau kalau pas kurban ngundang ahlul kitab, nggak mungkin. Ini biasanya muslim tutupanan begitu nggih. Tapi ini jadi pembahasan para ulama ya. Sebagaimana juga disampaikan ya di Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sesembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Jadi sekali lagi bedakan antara ahlul kitab dengan musyrik nih. Pernah kita sampaikan pada tafsir surat Al-Bayyinah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Jadi orang kafir itu dibagi menjadi dua, ahlul kitab dan musyrik. Ya, kenapa dibagi dua? Karena perbedaan di kalangannya ya. Jadi kalau ahlul kitab ini maksudnya orang-orang pemeluk agama samawi, jadi kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Orang musyrik di luar daripada ahlul kitab, kan begitu. Ya, jadi kalau ahlul kitab orang Nasrani dan Yahudi masih dibolehkan kita memakan walaupun dengan syarat. Ya, kalau Imam Syafi'i, kalau dalam mazhab Syafi'i lebih ketat lagi memberikan syarat untuk itu. Ya, di antara syarat dari Imam Syafi'i yang diajukan Imam Syafi'i ya, atau dalam Syafi'iyah ini adalah ketika orang non muslimnya, orang kafir Yahudi maupun Nasrani itu murni memang dia orang Nasrani, bukan orang murtad. Ya, kalau orang murtad nggak boleh. Orang muslim jadi Nasrani nggak boleh kita mau makan sembelihan dari orang murtad. Kalau dia emang sejak awal dari lahirnya dia emang Nasrani maka dibolehkan. Ya begitu. Dan ada dua kondisi. Ketika kita diberi suguhan makan yang sudah matang begitu nggih, maka tidak perlu kita tanyakan apakah ini makanannya apakah ini hewannya disembelih dengan cara Islam atau tidak, nggak perlu. Makan aja. Ketika memang yang menyembelih ini kita tahu orang ahlul kitab. Tetapi ketika memang posisinya kita melihat ketika sembelih begitu nggih. Ya, maka kita harus melihat ketika dia nyembelihnya dengan menyebut nama Tuhan mereka, maka nggak boleh. Tetapi kalau ketika dia nyembelihnya posisi sembelih bagian lehernya dan dia tidak menyebut apapun, tidak menyebut nama Allah pun tidak menyebut Tuhan mereka, maka boleh. Yang tidak boleh adalah ketika memang jelas kita nyata melihat jelas dia nyembelih dengan nama Yesus misalnya.
maka nggak boleh. Yang pertama. Yang kedua, ketika nyembelih posisinya memang bagian leher, bukan dipukul, bukan disetrum atau yang lainnya. Walaupun dia dalam keadaan misal pun dia nyembelih dengan nama Allah sekalipun, tapi dalam cara nyembelihnya bukan dengan di leher tapi dipukul atau sebagainya, maka tidak boleh. Ya, begitu. Jadi kalau untuk Nasrani sekali lagi maka masih dibolehkan dibandingkan dengan ketika kita diberi makanan sesembelihan dari orang musyrik, Hindu, Nasrani, Hindu, Buddha dan sebagainya selain daripada Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani, maka tidak boleh sama sekali. Ya, ini perbedaannya. Di antara perbedaannya mengenai Ahlul Kitab dan musyrik adalah cara menerima dari sembelihan mereka. Begitu nggih. Ya, ini secara umum, tapi insyaallah kalau untuk ketika hari kurban insyaallah tidak mungkin saya dapatkan ada orang cari jagalnya orang Nasrani, kayaknya enggak. Insyaallah tetap muslim begitu nggih. Tapi ini dalam fikih dibahas begitu. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah menyebut nama Allah. Ya, maka sekali lagi ketika kita nyembelih dianjurkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun memang ada sebagian pendapat bagaimana kalau lupa, maka insyaallah maafu nggih, dimaafkan. Ya, insyaallah maaf. Sebagaimana kita juga mendapati orang Nasrani pun tidak menyebut nama Allah, kita boleh untuk makannya. Ya, tapi ketika memang dia nyata-nyata sadar dan tidak mau menyebut nama Allah, ini yang enggak boleh. Ya, misalnya ada orang muslim sekalipun ya, ketika dia nyembelih dan dia tidak mau, sama sekali tidak mau, bukan lupa, memang tidak mau menyebut nama Allah, makanya enggak boleh kita makan. Ya, tapi kalau misal lupa, ya maka insyaallah dimaafkan begitu ya kalau lupa. Ya. Berikutnya yang keempat, ya tidak disembelih atas nama selain Allah. Ini jelas nih. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi. Ya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketika dia nyembelih dengan nama selain nama Allah, jelas enggak boleh. Ya. Entah dia muslim maupun di luar dari muslim atau Ahlul Kitab. Ya, apakah ada seorang muslim yang dia sembelih bukan karena Allah? Ada juga. Ketika nyembelihnya karena ingin jadi sesajen, KTP-nya muslim memang. Ya, tapi diperuntukkan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk misalnya Nyi Roro Kidul misalnya atau yang lainnya. Kan bisa jadi kan begitu. Maka tidak boleh kita memakannya walaupun mungkin kita lihat KTP-nya muslim. Ya, maka tidak disembelih atas nama selain Allah, maka ini termasuk syarat ya untuk bisa dimakan daging hewan yang dikurbankan. Ya, jadi kalau jelas-jelas dia tidak menyebut nama atas nama Allah Subhanahu wa taala atau dia menyebut selain dari nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini dihindari. Nih, berikutnya syarat alat untuk menyembelih. Ini untuk alatnya nih, alat untuk menyembelih. Menggunakan alat memotong baik dari besi atau lainnya, baik tajam maupun tumpul, asalkan bisa memotong urat leher, kerongkongan, saluran nafas dan saluran darah, maka ini diperbolehkan. Ya. Kecuali ya tulang dan kuku. Jadi kalau tulang dan kuku maka tidak boleh untuk digunakan menyembelih. Karena ada sebagian tempat memang yang kadang menggunakan tulang dan kuku, tulang yang diruncingkan dan kuku yang panjang begitu nggih. Walaupun nggak mungkin sapi pakai kuku. Ya, biasanya ayam. Nggih, ayam itu kan mudah. Dia tinggal ditarik aja bisa pakai kuku begitu nggih. Maka ini nggak boleh. Begitu nggih. Tapi kalau selainnya maka diperbolehkan dengan pisau dari besi maupun yang lainnya. Ya, atau kadang pakai bambu begitu nggih yang ditajamkan, tidak masalah. Yang tidak dibolehkan adalah menggunakan tulang dan kuku. Ya, yang paling dianjurkan adalah dalam kondisi sangat tajam. Jadi sekali nih, bukan berarti berkali-kali nggak boleh. Nggak apa-apa, nggak masalah, berkali-kali pun nggak masalah. Tapi lebih afdolnya sekali tarik atau sekali dorong begitu nih. Maka sekali tarik atau dorong bisa memotong 3 saluran darah, saluran nafas sama saluran makan, kerongkongan makan ini. Ya, maka ini 3 tempat ini ya yang harus diperhatikan untuk bisa terputus ketika disembelih. Ya.
Berikutnya adab dalam penyembelihan hewan. Ya, yang pertama berbuat ihsan atau berbuat baik terhadap hewan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinu qitlata, fa idza dabahtum fa ahsinu dzibhata, wal yuhid ahadukum shafratahu falyurih dzabihatahu." Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Ya, ini dalam hadis ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Beliau menyebutkan yang dimaksud ihsan di sini terhadap hewan diantaranya adalah menajamkan pisau agar cepat disembelih. Ya, jadi ketika nyembelih maka dianjurkan untuk bisa menajamkan pisau yang kita gunakan untuk menyembelih. Ya, walaupun kadang kita dapati pisau yang sembelih itu kadang tergantung harga, nggih. Harganya semakin mahal semakin tajam insyaallah. Nggih. Yang buatan Brazil sama Swiss kadang berbeda. Ya. Brazil masih mending ya, Swiss lumayan. Ya. Kebetulan saya punya teman yang jualan pisau, nggih. Macam-macam pisaunya, ada yang sampai 1 juta, 2 juta, Masya Allah ya. Ternyata baru tahu saya ternyata ada pisau semahal itu ya. Kira saya 30.000 dapat ya. Ternyata pisau dapur itu nggih. Tapi kalau pisau sembelih enggak main-main ya, karena posisinya kadang saya dapati ketika nyembelih sapi itu kalau enggak kuat pisaunya patah. Bisa patah. Maka bukan cuma pisaunya saja yang diperhatikan ya, tapi kadang kita sebagai penyembelih butuh serep, bukan cuma satu saja, 2 atau 3 lah begitu ya. Ketika mendapati ada yang patah bisa langsung segera untuk diganti. Kalau satu gimana, repot gitu, nyari dulu di toko kan, kasihan hewannya kan begitu ya. Ya. Berikutnya yang kedua, dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan lain. Nah, ini juga perlu untuk diperhatikan. Ya, jadi ketika mengasah pisau jangan sampai terlihat. Maka salah satu di antara yang diterapkan di Jogokaryan ya, yang saya lihat itu setiap hewan itu dikasih penutup mata biar nggak repot. Apalagi lihat kondisi Jogokaryan kan sempit tempatnya, nggak mungkin dipisah antara hewan, cuma penyembelihan sama tempat kuliti dan itu repot carinya. Makanya salah satu di antara yang mudah ya ditutup matanya. Jadi tetap hewan tetap di posisi tapi nggak melihat prosesi penyembelihan, pengulitan dan sebagainya. Mungkin salah satu di antara caranya untuk mengalihkan biar tidak melihat ya hewan-hewan ketika mengasah pisau, menguliti dan sebagainya. Berikutnya yang ketiga, tidak boleh menyembelih hewan di hadapan hewan lainnya. Ini juga termasuk ya. Ya, berikutnya tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihannya. Wah, ini Masya Allah, ini Imam Nawawi menyampaikan agar memang tidak merusak mental. Ya, karena sekali lagi yang pernah kita sampaikan ya, ketika hewan ini sudah terusik ya psikologinya ya nanti akan pengaruh pada dagingnya juga. Ya, darahnya yang harusnya mengalir dia akan tertahan dikarenakan rasa takutnya itu muncul di dalam dirinya. Ya, maka salah satu yang perlu untuk diperhatikan adalah ketika menyembelih hewan maka diperhatikan ya agar nantinya ketika kita nyembelih dan mengkonsumsi dagingnya kita merasakan lezatnya daging tersebut ya, dan sampai nanti ketika kita merasakan dagingnya malah terlihat lebih cepat busuk dikarenakan mengendapnya darah yang tersimpan tidak mengalir secara sempurna begitu ya. Ya, di antaranya adalah ketika kita menempatkan posisinya tidak memperlihatkan mereka ketika temannya disembelih maupun dikuliti ataupun melihat ketika mengasah ini. Walaupun mereka tidak bisa menyampaikan kepada kita, tapi kadang kita melihat mata mereka nggih, bagaimana rasa takutnya, air matanya dan sebagainya. Berikutnya yang kedua, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Ya, ini bagi hewan-hewan yang memang disembelih dengan cara dibaringkan, ditidurkan. Ya, Rasulullah SAW meminta diambilkan seekor kambing kibas. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang banyak.
Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibas untuk beliau buat kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bawakanlah kepadaku pisau." Beliau melanjutkan, "Asahlah pisau itu dengan batu." Aisyah pun mengasahnya, lalu beliau membandingkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya, lalu mengucapkan, "Bismillah, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad." Kemudian beliau menyembelihnya. Ya, ini posisi beliau membandingkan hewan kurban, walaupun sekali lagi ini tidak diterapkan kepada unta. Ya, kalau unta tidak dibaringkan. Ya, kita lihat ya. Kebalik nggak nih ya? Kebalik ya? Enggak. Ini udah ke nih, kita ulang. Ya, ini unta yang masih berdiri nggih. Ya, unta. Jadi posisi nyembelih unta itu tidak dibaringkan, tapi dalam keadaan berdiri, dan bukan ujung lehernya tapi pangkal leher yang disembelih. Ya. Ini bukan penyiksaan nggih, tapi memang seperti itu caranya. Ya, ini untuk bagian kaki depan unta diikat. Ya, biar nggak nendang. Ya, biar nggak nendang. Ya, nggih. Ini memang seperti ini nggih. Ini bukan penyiksaan nggih. Memang seperti itu caranya. Ya, nggak bisa disebaringkan, nggak bisa. Ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan, kalau orang luar, Turki, orang Saudi, orang Arab itu kalau nyembelih pakai pisau kecil, Pak. Nggak pakai samurai, nggak. Kecil, pakai pisau dapur. Tapi tajamnya jangan ditanya. Mahalnya juga jangan tanya ya, kayak. Termasuk mahal itu. Ya, termasuk harganya mahal juga kalau pisau Arab itu. Ya. Tapi tajamnya Masya Allah. Ya, saya lihat Turki itu kalau nyembelih sapi itu pakai pisaunya kecil loh. Tapi robeknya Masya Allah cepat banget. Ya, karena emang kualitasnya. Ya, kita kembali ya. Ya, jadi kalau unta itu dalam keadaan berdiri disembelihnya. Sedangkan kambing, sapi, maka dia dalam keadaan dibaringkan. Berikutnya yang ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Ya, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Anas bin Malik berkata, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bika ba'saini amlahaini fara'aituhu wadi'an faqadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir wa dhabahuhuma biyadihi." Ya, Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher 2 kambing itu, lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir. Kemudian beliau menyembelih keduanya. Nah, ini cara beliau ya ketika menyembelih kambing ya. Dan kadang Nabi Muhammad SAW ini menyembelih kambing dalam keadaan sendirian, tidak bareng-bareng dipegangin begitu ya. Ada sebagian video itu ya memberitahu kita cara untuk menyembelih kambing sendirian. Ya, cara untuk menidurkannya dan sebagainya. Ya, ini Rasulullah SAW mengajarkan kita ya ketika menyembelih kambing ya, dalam riwayat disebutkan meletakkan kaki di sisi leher hewan. Berikutnya yang keempat ya, yaitu yang keempat menghadapkan hewan ke arah kiblat. Ya, ini anjuran nggih, menghadapkan arah kiblat. Ya, sebagaimana disebutkan anna Ibnu Umar kana yaqrahu an ya'kula dabhihi bi ghairil qiblah. Ya, sungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat. Ya, ini anjuran nggih. Berikutnya yang kelima mengucapkan ya
tasmiyah atau takbir, ya, yusammi wa yukabbir. Ya, beliau menyebutkan, beliau membaca bismillah dan bertakbir. Jadi bagi yang yang menyembelih untuk membaca basmalah dan bertakbir ketika menyembelih hewan kurban. Ya. Berikutnya dengan menyebut, ya, ini bacaannya, berdoanya, nggih. Jika menyembelih untuk diri sendiri, ya, disebutkan bismillah wallahu akbar, Allahumma minka walak, Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Ya, sedangkan ketika diwakilkan bagi orang lain yang membacakan, maka ditambah dengan nama sahibul kurban, nggih. Bismillah wallahu akbar, Allahumma minka walak, hada'an fulan, disebutkan namanya, Allahumma taqabbal min fulan, disebutkan namanya, wali wa ali wa fulan, ya, wa ali fulan, dan disebutkan keluarga dari si fulan. Ya, jadi disebutkan nama sahibul kurbannya, ya, dan sebutkan dan keluarga dari sahibul kurbannya, walaupun tidak semuanya. Jadi wa ahlihi bisa, ya, wa alihi juga bisa, begitu ya. Jadi langsung kepada keluarga dari sahibul kurbannya, begitu, nggih. Ya. Ini untuk pembacaan doanya. Berikutnya memanfaatkan hasil sembelihan kurban. Ya, bagi pemilik hewan kurban dibolehkan memanfaatkan daging kurbannya dengan beberapa cara. Yang pertama, dimakan sendiri dan keluarga. Dibolehkan bagi sahibul kurban untuk ikut memakan hewan kurbannya. Sebagian ulama menyatakan sahibul kurban untuk makan bagian hewan kurbannya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faqulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah darinya dan berikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Ya, jadi perintah yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala adalah faqulu minha, makanlah darinya. Maka sahibul kurban dianjurkan untuk memakan daging hewan yang disembelih. Ya. Berikutnya yang kedua, dihadiahkan kepada orang yang mampu. Yang ketiga, disediakan kepada orang yang membutuhkan. Maka ini menunjukkan bahwa ketika kita membagikan itu bukan hanya kepada orang yang tidak mampu saja, tapi kepada mereka yang sudah mampu juga tidak masalah. Jadi kalau misalnya kepada yang mampu sebagai hadiah, kalau yang tidak mampu sebagai sedekah, begitu, nggih. Ya, pernah sempat ditanyakan, nggih, bagaimana dengan ketika kita membagikan kepada orang non muslim? Ya, sekali lagi ini ada ikhtilaf, tapi mayoritas para ulama membolehkan. Ya, ketika memang membagikan kepada orang non Islam itu memang yang muslim sudah berkecukupan, maksudnya sudah terbagi seluruhnya. Ya, maka boleh kita untuk membagi kepada yang non muslim. Dan pertimbangannya juga ketika orang non muslim ini jelas-jelas tidak memusuhi Islam, tidak memusuhi kaum muslimin, maka boleh kita tidak membagikan ketika memang dia memusuhi kaum muslimin. Kalau jelas-jelas dengan orang muslim juga tidak ada masalah, begitu, nggih, maka boleh untuk kita bagikan daging kurban kepada orang non muslim. Ya, selagi diprioritaskan kepada orang muslim terlebih dahulu. Yang kedua, ketika kurban itu para ulama sepakat di sini membolehkan dibagi kepada orang muslim ketika kurban sunnah sifatnya. Ya, karena ada kurban yang sifatnya wajib. Ya, kurban wajib itu bagaimana? Kurban wajib itu yang seperti kurban yang dinazarkan. Ya, maka kalau kurban yang sifatnya nazar dan wajib hukumnya, maka tidak boleh dibagikan kepada orang non muslim, tapi hanya boleh kepada orang muslim yang fakir, begitu, nggih. Ya, jadi yang dibolehkan adalah ketika adalah kurban sunnah. Ya, hukumnya kurban sunnah. Ya. Berikutnya pemanfaatan hasil sembelih kurban yang terlarang. Ada dua bentuk pemanfaatan hasil sembelihan kurban yang terlarang, yaitu yang pertama menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban. Menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban baik berupa kulit, bulu, daging, tulang dan bagian lainnya. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lah,
Barang siapa menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Ini maksudnya ibadah kurbannya tidak ada nih nilainya. Ya, ini diperuntukkan bagi sahibul kurban. Okay? Sahibul kurban tidak boleh menjual ya dari hasil kurbannya. Ya, tapi bagi orang yang diberi daging kurban, maka ketika sudah jadi haknya, miliknya, maka bebas mau dibuat apa. Tapi kalau untuk sahibul kurban maka tidak boleh sama sekali. Begitu nggih. Mau adzan dulu? Ya, adzan dulu. Adzan dulu. Ya. Kita lanjutkan nih. Berikutnya yang kedua, memberi upah kepada jagal dari hasil sesembelihan kurban. Ya, jadi Imam Nawawi berkata bahwa boleh mengupahi seorang untuk menyembelih kurban, namun upah tersebut tidak diambil dari hasil kurban. Jadi nggak boleh kita memberikan upah kepada jagal ya dengan hasil kurban. Yang disebutkan amarani Rasulullah SAW an aquma ala budnihi wa an tasaddaqa bi lahmiha wa juludiha wa ajallitiha wa an la u'tiyal jazzara minha qala nahnu nu'tihi min indina. Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku menyedekahkan daging, kulit dan jilalnya, kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin. Aku tidak memberi suatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin memberikan upah kepada pada jagal, maka tidak diambil dari hasil daging kurban atau yang dikurbankan, apapun itu, entah kulitnya, dagingnya atau semisalnya. Maka dengan dana yang disendirikan. Ya. Ya, alhamdulillah nggih, selesai nggih. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sedikit nggih berkenaan tentang ini. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan mungkin ya, kalau kami bisa menjawab kami jawab, kalau tidak kami sampaikan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah nggak ada nggih. Kalau tidak ada kita cukupkan. Nggih, insyaallah nggak ada nggih. Insyaallah bisa dipahami nggih. Ya. Ya. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan nggih. Ya, nggak ada nggih. Ya. Kalau tidak ada kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.